Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan menyajikan cara menyusun kisi-kisi soal dan membuat soal PTS. Bagaimana kita ketahui, PTS akan berlangsung dalam beberapa minggu lagi ke depan, sehingga kita perlu untuk membuat soal PTS. Nah, dalam hal ini, kita akan menggunakan aplikasi yang sudah di-share di grup SD Pusat, di mana aplikasi itu ketika nanti Miss Dancer buka, akan tampilannya akan seperti ini bentuk Excel. Judulnya adalah Masteran Soal dan Kisi PTS. Di mana nanti di dalamnya nanti ada kisi-kisi soal dan soalnya sendiri. Oke, kita mulai ya Miss Dancer. Setelah Miss Dancer buka, nanti langkah pertama Miss Dancer bisa mengisi terlebih dahulu identitas untuk kisi-kisi soal. Meliputi, kalau ini ya, sekolah ini sudah tidak perlu diubah lagi, tahun pelajaran juga tidak perlu diubah. Nah, nanti yang perlu diubah adalah bagian semester ini, yang bagian sini. Di sini ada tanda panah, Miss Dancer bisa klik, pilih yang semester 1, karena kita akan menjalankan untuk semester 1. Berikutnya bagian mupel juga Miss Dancer klik. Silakan Miss Dancer klik sesuai mupel yang Miss Dancer ampu. Dalam hal ini contohnya adalah matematika. Kemudian kelas juga sama, Miss Dancer bisa pilih tanda panah bawahnya. Pilih kelas yang sesuai, dalam hal ini kelas 4 contohnya ya. Nah, sekarang untuk alokasi waktu, kami sampaikan untuk alokasi waktu, semua mata pelajaran, sekali lagi, semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai 6, kecuali matematika, alokasi waktunya adalah 70 menit. Sementara untuk matematika sendiri, semua jenjang, dari kelas 1 sampai kelas 6, itu 90 menit. Ya, jadi Miss Dancer perlu memahami ini. Nah, dalam hal ini karena matematika tadi yang sampaikan adalah 90 menit, maka saya ketikkan 90. Ya, Miss Dancer. Jadi sekali lagi kami sampaikan, fase A, jumlah soalnya selain matematika ya, 25. Fase B, 30. Fase C, 35. Sementara untuk matematika dikurangi 5 untuk setiap fasenya. Kemudian nama pembuat soal, silakan Miss Dancer ketikkan nama Miss Dancer yang membuat soal, dan yang juga sudah terdaftar di link yang sempat kami bagian kemarin mengenai daftar nama pembuat soal PTS ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi kisi-kisi soal ini. Cuma yang perlu Miss Dancer perhatikan pertama-tama adalah soal ini nanti bisa berbentuk 3. Bisa berbentuk pilihan ganda atau PG, bisa berbentuk isian, bisa juga berbentuk uraian. Nah, Miss Dancer bisa kombinasikan. Misal di matematika ini ada 25 soal, jadi Miss Dancer bisa kombinasikan tiga-tiganya itu supaya jumlahnya 25 soal. Misalkan 20 pilihan ganda, 5 isian, boleh. Atau 15 pilihan ganda, 5 isian, 5 uraian, boleh. Atau 25 soal itu pilihan ganda semua juga boleh. Terserah Miss Dancer. Itu ya Miss Dancer. Sehingga nanti di sini kalau Miss Dancer mulai lihat bagian kisi-kisi soal di bentuk soal, itu nanti ada 3 jenis, yaitu PG, isian, dan uraian. Nah, Miss Dancer tidak perlu repot-repot mengubah ini ya. Harus diubah ini tidak perlu, karena apa? Kami sudah menyiapkan. Jadi yang PG ini kalau Miss Dancer scroll dari soal nomor 1 sampai 35. Misalkan Miss Dancer hanya butuh PG cuma sampai 15 soal. Ya sudah, berarti sampai nanti setelah nomor 15 Miss Dancer selesai, nanti yang nomor 16 dan seterusnya tidak perlu diisi. Biarkan saja. Lalu tinggal lompat ke isian. Tinggal Miss Dancer geser ke bawah lagi. Scroll lagi. Nah, tinggal isikan isiannya. Ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian kalau Miss Dancer membutuhkan juga uraian, geser lagi ke bawah. Nah, ini ada ini uraian. Gitu ya Miss Dancer? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang di bagian kode ATP, kode TP dulu. Nah, kode TP ini berdasarkan ATP yang sudah Miss Dancer buat di tiap unitnya. Ya. Jadi dalam hal ini, kalau Miss Dancer klik di bagian kode TP, nanti ada tanda panah di sini. Nah, di soal nomor 1 ini, TP yang akan dimunculkan TP keberapa atau tujuan pembelajaran keberapa. Nah, dalam hal ini, biasanya kalau soal nomor 1 kan TP-nya pasti 1.1 ya Miss Dancer ya. Kita akan munculkan soal dari unit 1, tujuan pembelajaran ke 1, maka 1.1. Nah, deskripsinya tidak langsung muncul Miss Dancer, tidak otomatis. Kita harus copy paste. Dari mana? Dari Miss Dancer bisa buka website SD, kemudian pilih ATP, dan hal ini saya di kelas 4, maka saya klik yang kelas 4 ini. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul di sini. Nah, dalam hal ini saya mengajar matematika. Yang saya masukkan adalah TP 1.1. Maka saya cek di sini 1.1 itu deskripsinya apa. Saya scroll lagi ke bawah. Nah, Miss Dancer bisa cek dari kolom alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini kan sudah muncul. 1.1 di sini adalah membilang bilangan caca besar. Nah, ini Miss Dancer bisa copy. Bisa menggunakan tombol di keyboard Ctrl C ya. Nah, kalau bingung saya tambahkan di sini aja on screen keyboard. Nah, kalau Miss pilih bagian ini tadi, nah bisa pakai kombinasi Ctrl C. Nah, untuk mengcopy ya. Ulang lagi, Ctrl C. Nah, itu sudah tercopy. Kemudian kita masukkan ke aplikasi yang tadi, deskripsi. Sensor bisa tinggal Ctrl V. Kita lihat. Oh, kalau belum muncul, kita cek lagi, kita coba lagi di sini ya. Ctrl C, ya. Kemudian sini Ctrl V. Oke, kalau tidak bisa, berarti Miss Dancer bisa klik di sini. Kalau tadi tidak bisa di sini, langsung Ctrl V. Miss Dancer klik di sini, klik Ctrl V. Nah, muncul. Jadi kalau memang di sini Miss Dancer klik kok tidak bisa, Miss langsung larinya ke sini. Di kotak formulir diklik, langsung Ctrl V, muncul. Nah, tinggal yang ini dibuang saja. Nah, selesai deskripsi TP-nya. Ya, Miss Dancer. Kemudian sekarang untuk indikator itu adalah indikator soal ya Miss Dancer. Nah, kemarin dulu waktu tahun lalu kita pernah belajar juga pembuatan indikator bersama Sertim, penrumusan indikator untuk soal PAT kalau tidak salah ya. Yaitu dengan kata disajikan bla 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 bla, gitu ya Miss Dancer. Nah, dalam hal ini misalkan contohnya adalah disajikan gambar. Nah, koma, kemudian dapat bilangan cah besar tepat atau dengan benar, dengan tepat. Nah, jadilah sebuah indikator soal. Jadi, disajikan bla 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 bla, koma, siswa dapat, nah, apa yang mau diukur kompetensinya? Siswa dapat bla 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 dengan bla 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 bla. Nah, dalam hal ini contohnya adalah disajikan ilustrasi gambar, koma, siswa dapat membilang bilangan caca besar dengan tepat. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini deskripsi TP-nya adalah membilang bilangan caca besar, maka materinya juga kita tuliskan di sini sesuai yang kita munculkan nanti di soal, yaitu bilangan
isi bilangan cacah besar. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk level kognitif, di sini nanti level kognitif terdiri dari, kalau misalnya klik ada pilihan C1 sampai C6. Nah, kenapa C1 sampai C6? Ini berdasarkan taksonomi Bloom atau kata kerja operasional. Sepertinya kemarin oleh Miss Nada sudah di-share di grup pusat untuk C1 sampai C6. C1 itu kata kerjanya apa-apa-apa, tingkat kognitifnya bagaimana. Nah, Miss Answer bisa pelajari itu, kemudian setelah memahami bisa memilih level yang tepat sesuai dengan soal. Nah, dalam hal ini, karena di sini adalah membilang bilangan cacak ini, menurut saya masih level tidak kognitifnya tidak terlalu tinggi, ya masih yang kalau soal itu berarti mudah, maka bisa pilih antara C1 sampai antara C1 atau C2. Nah, dan ini C2. Nanti di sini akan langsung muncul. Jadi Miss Answer klik di sini langsung muncul level kognitifnya L1. Mungkin nanti kalau Miss Answer pilih di sini C4, langsung muncul L3. Kalau pilih C3, L2. Pilih C2, L1. Nah, seperti itu misalnya. Ya. Setelah itu untuk bentuk soal, biarkan saja nomor soal ya. Nah, sekarang baru kita mulai membuat soalnya. Misalkan di sini soalnya karena di sini adalah ada gambar, maka biasa kita tulis dulu perhatikan berikut. Nah, kalau di aplikasi Word ya, kalau kita mau ganti baris ke bawahnya, itu kan tinggal enter, betul ya? Tapi kalau di Excel, kalau misalnya klik enter, tidak bisa. Nanti malah larinya ke sel yang lain, area yang berbeda. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa ganti baris tapi tetap dalam area ini? Langkahnya adalah setelah misalnya pilih tadi perhatikan gambar berikut, Anda seru. Langkah berikutnya adalah misalnya bisa klik kombinasi ALT dan Enter. Sekali lagi di sini ya, kombinasi antara ALT dan Enter. Nah, seperti itu. Ya, ALT Enter. Maka dia akan otomatis pindah baris. Nih. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, karena di sini butuh space yang besar untuk gambar, maka saya tambahkan baris kosong di bawahnya, tapi masih dalam satu area. Klik lagi ALT Enter. Klik lagi ALT Enter. Klik lagi ALT Enter secukupnya. Kemudian kalau sudah, tinggal kita masukkan sebelum gambar, kita masukkan soalnya dulu. Apa negara memiliki nanti munculnya seperti ini. Kelihatannya gini ya Miss Answer ya. Berarti yang berikut lah terus dan finalnya gimana? Miss Answer tinggal arahkan di sini, kemudian di bagian tanda ini digeser ke bawah. Nah, muncul. Nah, di sini kan ada space tempat nih. Nanti bisa Miss Answer berikan gambar di sini. Kalau mau cari gambar, bisa lewat Google. Hanya adalah misalkan saya ketikkan kata kunci di sini, kemudian masuk ke gambar. Nah, Miss Answer bisa caranya download dari gambar di sini. Nah, contoh di sini. Nah, kan munculnya seperti ini. Bisa Miss Answer klik download sehingga nanti bisa di-download kemudian bisa digambarkan. Atau kita juga bisa gunakan kombinasi kunci yang ada. Yaitu kuncinya apa? Perhatikan, yaitu Shift lalu gambar Windows, simbol Windows dan huruf S. Ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, gelap teman-teman. Gelap. Sekali lagi ya, saya ulangkan, Shift Windows atau jendela dan huruf S. 3 ini kombinasi ini, nanti itu akan muncul seperti ini. Nah, saya ulangkan lagi, Shift Windows S. Nah, tinggal Miss Answer klik area yang Miss Answer butuhkan. Nah, dalam hal ini misalkan dari sini
Saya tahan seperti ini. Nah, ya, saya lepas. Nah, ini sudah cekrek. Nah, sudah tercapture. Ya, tinggal nanti Mi Sensor di sini, tinggal Mi Sensor tinggal klik Ctrl V, ya, untuk pastenya. Ctrl V. Tahu kalau Ctrl V. Nah, muncul teman-teman. Misalkan, nah tinggal Mi Sensor kecilkan saja, sesuaikan ukurannya. Nah, misalkan sini. Oh, segini ya. Tapi kok ternyata yang ini masih kurang bawah. Bagian ini diklik, kemudian di scroll ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan ini bisa disesuaikan lagi. Caranya adalah di bagian ini diklik-klik 2 kali. Klik-klik. Nah, kalau sudah di pencet Alt, Enter, Enter, Enter. Alt, Enter. Selesai. Nah, seperti ini. Kecilkan lagi. Nah, aku adalah, nah kan sudah ini Misalnya. Nah, gimana? Mudah kan? Itu kalau di soal. Sekarang bagaimana kalau misalkan gambarnya ada di kunci jawaban, terutama di PG. Nah, Mi Sensor bisa lakukan adalah, bisa seperti tadi caranya, cari gambar di Google, kemudian tadi sudah memilih gambar yang tepat, tidak perlu di-download ya, tinggal klik Shift, Windows sama S, kemudian Mi Sensor bisa drag. Nanti di sini tinggal Ctrl V supaya bisa dimudahkan gambar. Bisa seperti itu, atau Mi Sensor bisa pakai menu yang ada di Excel. Klik Insert. Kemudian kalau di tempat saya ini ada illustration, lalu pilih, pokoknya cari insert terus picture gitu ya Mi Sensor. Nah, kemudian nanti di sini ada 2 pilihan. Mi Sensor mau impor gambar dari yang sudah Mi Sensor download. Kalau iya bisa kliknya di this device. This device itu gambar-gambar sudah Mi Sensor download dan simpan di komputer. Tapi kalau misalkan Mi Sensor belum punya gambar sebelumnya dan mau langsung ambil secara online, bisa klik bagian online picture. Tapi tentunya harus connect dengan internet dulu ya. Misalkan dalam ini karena saya sudah connect internet, saya langsung ambil online saja. Saya misalkan pilih salah satu, ketikkan kata kuncinya untuk meraih gambar yang ada. Misalkan saya akan gambar ayam. Nah, ini ada. Kemudian saya pilih misalkan ini ya. Kemudian tinggal klik insert. Itu kalau online ya Mi Sensor harus connect dengan internet. Kalau enggak ya seperti tadi, insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih this device, itu untuk yang gambar yang sudah Mi Sensor pilih. Tinggal Mi Sensor tentukan tadi lokasinya di mana. Gitu ya. Nah, ini kayak tadi lagi, kan sudah ada gambarnya ini. Tinggal diperkecil. Saya ini enggak perlu. Saja. Nah, ini diperkecil. Nah, kan tidak mungkin ukurannya segini Mi Sensor. Kekecilan. Itu bagaimana caranya memperbesarnya? Tinggal ini di drag lagi seperti tadi, di blok, kemudian di drag ke bawah untuk memperbesar marginnya. Nah, segini misalkan. Nah, mau besar lagi bisa. Nah, tinggal Pak nih diperbesar, diklik bagian gambarnya kemudian diperbesar. Iya, seperti ini Mi Sensor bisa kira-kira. Dan yang perlu Mi Sensor perhatikan untuk gambarnya, sebisa mungkin gambarnya kalau bisa hitam putih ya Mi Sensor, karena kan besok nanti mau difotokopi. Jadi kalau dia berwarna, kemudian nanti soalnya menyinggung masalah warna, tidak bakalan keluar gambarnya karena pasti warnanya hitam putih. Kalau Mi Sensor bisa, silakan diubah ke warna hitam putih. Tapi kalau tidak bisa, biarkan saja, nanti kami tim kurikulum yang akan mengubah menjadi warna hitam putih. Tapi pastikan dalam soalnya tidak menyinggung masalah warna ya Mi Sensor, karena nanti ketika difotokopi warnanya muncul tetap hitam putih walaupun Mi Sensor kasih warna yang berwarna-warni. Itu ya. Itu untuk pilihan ganda. Sekarang untuk yang nanti selanjutnya Mi Sensor bisa lanjutkan. Nah, untuk yang bagian isian dengan cara yang sama ya. Jadi tadi di sini TP-nya bisa Mi Sensor pilih misalkan 1 2. Kemudian nanti di sini juga bagian deskripsinya Mi Sensor bisa ambil dari sini, misalkan 1 2 ini.
Saya Ctrl C, kemudian masuk di sini. Tidak bisa langsung di sini, tapi masuknya di kotak formula. Ctrl V, kemudian saya hapus. Ya, kemudian masuk indikator soal, disajikan cerita, dapat hasil dengan bilangan di membeli buku seharga 4.500 ya, dan hasil seharga 2.500 ya. Nah, dengan satu lembar 10 berapa besar kembaliannya? Nah, seperti ini misalnya. Nah, tinggal diisi. Jelas ya misalnya ya. Nah, yang terakhir adalah di bagian ini, kunci. Nah, kalau misalnya lihat setelah soalnya ada kunci. Nah, di sini nanti Miss Answer yang akan seperti Presto, Miss Answer akan menentukan kunci yang tepat pada terutama yang pilihan ganda. Misalkan di nomor 1 kunci yang tepat adalah A, maka Miss Answer klikkan aja, ketikkan aja huruf A di sini. Entah huruf A kecil atau A besar, it's okay, tidak masalah. Ya, ketika Miss Enter, nanti di sini otomatis ada penghitung analisis kunci PG. Kenapa dimunculkan seperti ini? Tujuannya supaya Miss Answer bisa mengukur kira-kira dari beberapa soal ini komposisi jawaban yang kuncinya A, B, C, D itu harus sama atau paling tidak seimbang. Jangan kebanyakan A semua, B-nya sedikit, C-nya sedikit. Nanti anak bisa dengan mudah menebak, oh ini masih setelah ini A lagi, habis ini A lagi. Itu yang Miss Answer. Atau misalkan di sini B, nanti munculnya seperti ini. Jadi nanti analisisnya di sini. Ya. Jadi kalau misalkan ini ideal, nanti maka di sini akan muncul 25, 25, 25, 25. Artinya nanti jumlah soalnya ideal di sini. 100 ini menuju persen ya. 100%. Kalau ini 25%, 25%, 25%, 25%, maka ideal. Minimal itulah. Kalau mau ya kan karena kita sedang mencoba ya Miss Answer. Kalau misalnya kebanyakan A-nya, berarti nanti ada soal-soal tertentu yang Miss Answer geser. Jawabannya jangan di A tapi mungkin di B. Nah, seperti itulah untuk pembuatan soal dan kisi-kisi. Terakhir, setelah Miss Answer melengkapi semuanya, bagaimana cara menyimpannya? Klik File, kemudian jangan pilih Save, tapi Save As. Kemudian pilih di folder mana mau Miss Answer simpan, misalnya contoh di sini mini kampus. Kemudian, nah ini sekarang untuk penamaan filenya seperti ini Miss Answer. Yaitu pertama Miss Answer harus tuliskan PTS. Nah, setelah itu spasi. Nah, kelas berapa yang Miss Answer buat? Kelas misalnya kelas 6 berarti K6. Nah, seperti ini. PTS spasi mupel spasi K berapa. Kalau sudah tinggal diklik save. Selesai. Kalau sudah selesai, tinggal Miss Answer kirimkan secara Japri ke saya atau ke Miss Nada. Ya, kami sudah punya checklistnya, jadi checklist itu akan menghindari kedobel-dobelan. Jadi Miss Answer bisa kirim ke saya atau ke Miss Nada. Itu Miss Answer. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.